Halo guys, selamat datang di video kami. Halo. Nah, jadi di video ini kami akan ngejelasin tentang psikologi analitis. Nah, psikologi analitis yaitu teori kepribadian yang dikembangkan oleh Carl Gustav Jung. Teori ini sangat penting dalam psikologi karena membantu kita memahami bahwa manusia tidak hanya dipengaruhi oleh hal-hal yang kita sadari, tetapi juga oleh bagian dalam diri kita yang kita tidak sadari. Nah, melalui teori ini kita bisa mengenal diri kita lebih dalam dan memahami alasan di balik perilaku kita sehari-hari. Nah, psikologi analitis adalah teori yang menjelaskan bahwa kepribadian manusia terdiri dari dua bagian, yaitu alam sadar dan alam tidak sadar. Alam sadar mencakup pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita ketahui. Sedangkan alam tidak sadar berisi hal-hal yang tidak kita sadari, tetapi tetap mempengaruhi perilaku kita. Menurut Jung, untuk memahami manusia secara utuh, kita bisa hanya apa yang terlihat, tetapi juga harus memahami bagian dalam diri yang tersembunyi. Nah, jadi itu penjelasan dari kami. Selanjutnya, Guys, kalian tahu nggak sih ketidaksadaran kognitif dari teori Jung? Jadi ketidaksadaran ini merupakan bagian terdalam dari diri manusia yang berisi pengalaman universal yang dimiliki oleh semua orang. Tapi kita sendiri kadang tidak menyadarinya bahwa kita memiliki kepribadian tersebut. Nah, jadi manusia itu nggak cuma dibentuk dari pengalaman hidupnya sendiri, tapi juga dari warisan nenek moyangnya. Makanya di banyak budaya, banyak cerita yang sama. Contohnya kayak cerita pahlawan, penjahat, atau ibu yang penyayang. Itu nunjukin kalau manusia punya pola pikir yang sama secara nggak sadar. Jadi, menurut Carl Gustav Jung, kepribadian itu dibagi menjadi 3 bagian utama. Nah, yang pertama itu ada ego. Ego itu adalah kepribadian yang udah kita sadari sepenuhnya di dalam diri kita. Contohnya kayak identitas diri kita, terus cara kita berpikir. Jadi, semua hal yang kita lakukan secara sadar itu adalah bagian dari ego. Bisa dibilang ego ini yang bantu kita buat jalanin kehidupan kita sehari-hari, kayak ngobrol, belajar, atau ngambil keputusan. Itu tuh bisa jadi datang dari ketidaksadaran pribadi kita. Yang Bibi bilang itu kadang kayak kita ngerasa aneh, kadang kita ngerasa sedih, takut. Itu tuh karena isi kepala kita sendiri yang kita udah lama lupain atau kita pendam. Walaupun kita nggak sadar ya, itu tetap pengaruh ke perasaan dan cara kita bersikap. Jadi gini, di dalam diri kita tuh emang ada yang namanya ketidaksadaran kolektif. Bahasa gampangnya atau biasa orang sekarang nyebut tuh memori bareng yang emang dimiliki semua manusia. Nah, di dalam situ tuh ada yang namanya archetype. Baru dengar archetype itu apa? Nah, archetype itu kayak template karakter yang udah ada dari dulu. Dan itu tuh emang dimilikin sama semua orang gitu. Halo Ra, sorry banget nih ya ganggu waktu kamu. Aku boleh minta tolong gak nih? Bantuin aku dong jelasin tentang persona, shadow, anima animus menurut self Gustav Jung. Hai Bila, boleh banget. Jadi, menurut sepengetahuan aku, persona itu adalah suatu topeng yang kita tampilkan kepada orang lain. Terus ada shadow. Shadow adalah sisi gelap yang kita sembunyikan kepada orang lain seperti rasa marah, rasa iri, ataupun rasa takut. Nah, terus terakhir ada anima dan animus. Anima dan animus itu adalah suatu sisi feminim kepada laki-laki dan maskulin kepada perempuan. Jadi gitu Bila. Jadi di sini aku mau sedikit nambahin materi yaitu individuasi dan contohnya. Jadi tujuan utama dalam teori Jung adalah mencapai individuasi, yaitu proses menjadi diri sendiri secara utuh. Individuasi terjadi ketika seseorang mampu mengenali, menerima, dan menyeimbangkan semua bagian dalam dirinya. Contohnya, seseorang mungkin terlihat percaya diri, tetapi sebenarnya
memiliki rasa takut gagal. Ketika ia mulai menyadari dan menerima rasa takut tersebut, lalu belajar menghadapinya, maka ia sedang mengalami proses individuasi. Nah, teori Jung memiliki beberapa kelebihan, yaitu membantu kita untuk memahami diri kita lebih dalam. Namun, teori Jung memiliki beberapa kekurangan, yaitu teorinya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah karena teori ini terlalu abstrak. Kesimpulannya, psikologi analitis mengajarkan bahwa untuk memahami diri sendiri, kita tidak cukup hanya melihat diri kita melalui permukaan. Kita juga harus memahami diri kita secara menyeluruh. Dengan begitu, kita bisa menjadi pribadi yang lebih utuh, seimbang, dan autentik. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari kelompok kami. Dadah. Dadah.